Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita bersama kembali untuk menyanyi dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari sejenak sebelum kita mulai doa pagi ini, mari kita sucikan hati kita. Kita serahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala berkat dan rahmat yang Engkau berikan yang tidak ada habis-habisnya. Kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kembali pagi ini Bapak. Dan juga kami mau mendengarkan firman yang Engkau sampaikan. Kami bersujud dan berdoa di hadapan-Mu. Terima kasih atas segala-galanya. Terima kasih atas kasih yang Engkau berikan dan tidak habis-habisnya. Engkau berikan sepanjang hari kami dan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Bersama Engkau, ya Tuhan, kami ingin selalu bersama Engkau di sepanjang hidup kami. Meskipun kami menghadapi banyak masalah, bahkan kami menghadapi cobaan yang begitu berat, tapi kami percaya Engkau selalu ada dalam kami. Engkau selalu menyertai kami sepanjang hidup kami. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Mari kita kembali dari awal. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Bapa, bersama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami.
Engkau selalu hadir di setiap langkah-langkah kami. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu ya Tuhan, iring kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu aku menang. Haleluya, haleluya. Engkau maha besar, maha besar. Engkau maha mulia. Muliakan nama-Mu. Kami bersyukur, kami sembah nama-Mu. Kami bersujud, haleluya. Karena Engkau layak dipuji, layak dipuja, layak disembah. Haleluya, Engkau Tuhan. Kami angkat hati kami, perisai hidup kami, ya Bapa, gada kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu sejenak kita merenungkan setiap permasalahan dan juga beban hidup yang Bapak Ibu alami. Percayalah, Yesus adalah jalan keluar dari setiap apapun masalah yang kita hadapi. Yesus, kami mau bernyanyi dan bermazmur bagi-Mu. Semua itu adalah untuk kemuliaan-Mu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita mulai dari awal kembali. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan setiap hari, Bapak. Kami ingin memuji dan bermazmur bagimu, karena Engkau adalah Allah yang untuk layak dipuji dan disembah. Dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan, Yesus, setiap waktu. kami ingin selalu bersamamu dalam setiap langkah kami. Sertai kami dalam setiap langkah kami. Ajar kami terus ya Tuhan, dan tuntun selalu hidup kami. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Haleluya, amin. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya manusia itu mendambakan jiwa yang tenang, bukan jiwa yang bergelora, yang tidak tenang. Ya, tetapi ketenangan jiwa ini banyak orang mendambakan tapi tidak tahu caranya
bagaimana menenangkan jiwanya. Pagi ini, coba kita renungkan bersama kebenaran berikut ini. Tapi sebelum itu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan, belajar kepadamu, bahwa bagaimana kami bisa memiliki jiwa yang tenang. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu. Sebab dunia sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang mengalami stres, cemas, ketakutan. Ada berbagai macam peristiwa yang tidak baik-baik saja Tuhan. Berbicaralah melalui mulut hamba-Mu ini, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa jiwa itu adalah kesadaran yang kita miliki. Pikiran, perasaan, kehendak kita itu ada di dalam jiwa, saudara. Jadi kalau tubuh kita ini bisa kita pegang, roh kita diberikan oleh Tuhan, jiwa adalah kesadaran kita. Nah, seringkali jiwa kita ini bergejolak seiring dengan perubahan lingkungan kita, keadaan yang kita alami. Ketika difitnah orang, hatinya panas membara, jiwanya menjadi panas bergelora. Nah, tapi sebenarnya apa yang bisa membuat jiwa ini tenang? Sebab kekayaan rupanya tidak bisa membawa ketenangan, saudara. Mari kita baca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saudara, pemazmur ini bukan orang gagal. Bukan juga orang yang miskin. Cukup hidupnya. Bahkan kalau pemazmur ini adalah Raja Daud, ia kaya raya. Ya. Tapi ia tahu ketenangan asalnya dari Tuhan. Yaitu jika kita dekat Tuhan, dekat Allah saja aku tenang. Nah, coba periksa hidup kita selama ini. Apakah sudah dekat Tuhan atau belum? Sebab jika belum, pantas saja kita tidak tenang. Tapi aku sudah dekat Tuhan, Pak, tapi tetap tidak tenang. Berarti dekat Tuhannya seperti apa? Sebab kalau kita percaya saja dengan mulut, itu belum dekat dengan Tuhan. Kalau sudah dekat dengan Tuhan itu artinya mengerti kehendak Tuhan. Melakukannya setiap saat. Berkomunikasi setiap saat. Hubungannya dekat, saudara. Orang yang dekat Tuhan pasti tenang jiwanya, apapun keadaan sekelilingnya. Pasti, saudara. Sebab itulah yang kita butuhkan. Ya. Jadi seperti seorang yang naik perahu, seringkali kalau ombaknya dahsyat begitu, orang menjadi cemas, ketakutan, tidak tenang lagi. Makanya kalau kita dekat Tuhan, kita bisa tenang, saudara. Seperti dahulu para murid pernah bersama dengan Tuhan di perahu. Perahu itu mengalami ombak badai dan murid-murid ketakutan. Tetapi karena ada guru mereka, Tuhan Yesus, Tuhan bangun dan membentak sekelilingnya menjadi tenang. Makanya para murid tahu, dekat Tuhan saja kita tenang. Hari ini kita juga tahu, saudara, kalau kita dekat Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Meskipun terkadang masih ada banyak masalah, itu pun dalam pemeliharaan Tuhan. Ingat ya, saudara, segala sesuatu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi hanya bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, mengasihi Dia artinya dekat
dengan Dia. Jadi jiwa kita hanya tenang kalau kita mau ada di dalam Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Apapun keadaan kita, misalnya kita sedang sakit, kita tetap tenang jiwa kita, saudara. Misalnya kita sedang ada masalah, entah itu masalah apapun, tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, dekat Tuhan, kita pasti tenang. Saya nggak mengerti apakah saudara bisa menangkap yang dimaksud oleh pemazmur ini. Harusnya kita mengerti, saudara, ya. Jadi di Matius 6 ayat 34, di situ dijelaskan juga, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan sampai hidup kita ini yang cuma satu kali dan tidak lama, rata-rata kan 70-80 tahun, jiwanya nggak tenang terus. Kan artinya hidup dalam kesusahan itu sebenarnya. Nah, jadi seringkali kekhawatiran itu muncul karena ketidakpastian masa depan, ketidaktenangan itu. Apalagi kalau beban hidup ini sangat berat, maka biasanya jiwa menjadi tidak tenang. Makanya firman Tuhan berkata dalam Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Orang zaman sekarang jarang menyerahkan kekhawatirannya untuk Tuhan. Jarang sekali. Biasanya manusia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Padahal kekuatan kita terbatas juga kan, saudara. Kalau kita sudah lakukan bagian kita sudah berusaha, nah hasilnya berapapun kita berserah sama Tuhan saja. Kita syukuri saja, saudara. Ya. Sebenarnya ya, ketidaktenangan jiwa itu menunjukkan bahwa manusianya kurang percaya kepada Tuhan. Mungkin ia mengaku percaya, tetapi sebenarnya kurang percaya. Sebab kalau percaya penuh, apapun keadaan kita kan kita tahu, aku percaya Tuhan pasti menolongku, pasti memeliharaku. Pasti Tuhan sedang menaruh sesuatu hikmat di dalam masalah yang kuhadapi ini. Pasti Tuhan sedang mendidik aku agar aku semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin mengenal Dia, imannya semakin kokoh, begitu. Kan tetap tenang artinya. Ya. Tidak ada cara lain, saudara. Ya memang terkadang persoalan yang kita hadapi itu kita tidak tahu solusinya. Ya. Dalam suatu pelayanan ada saja masalahnya. Dalam hal itu kita serahkan kepada Tuhan saja, saudara. Kita berserah sama Tuhan saja. Ya, daripada kita tidak tenang, untuk apa? Tidak ada gunanya loh, saudara, tidak tenang itu. Sebab kekhawatiran kita tidak menambah solusi sama sekali. Malah menambah masalah. Ya. Makanya kita harus belajar berdoa sungguh-sungguh dan berserah diri. Tentu saja dengan melakukan firman Tuhan juga, bukan cuma berdoa saja. Ya, saudara sekalian ya. Jadi, biarlah pagi ini kita bisa belajar untuk menjadi tenang dalam segala hal. Mungkin ada beberapa tips ya, bahwa kalau kita mau tenang, tidak usah panik. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Jangan panik. Tuhan tahu kok apa yang kita alami. Dan kita harus menerima apapun keadaan kita. Bersyukur dalam segala keadaan maksudnya. Ya. Dan kita harus menghadapi hidup ini dengan sukacita saja. Ada masalah, sukacita saja. Belajar. Saya tahu itu tidak mudah, tapi kita harus belajar. Dan kita harus melakukan check up terhadap diri sendiri. Apakah jiwaku sebenarnya sudah tenang bersama Tuhan atau sedang gelisah? Ya. Apakah aku sudah menyerahkan kekhawatiranku semuanya
pada Tuhan. Apakah aku percaya sebenarnya Tuhan menyertai aku atau tidak? Coba ditanya diri masing-masing. Itulah yang akan menjawab. Apakah kita jiwanya tenang atau masih gelisah? Padahal kita tahu Roh Kudus sudah bersama kita. Ya, mestinya kalau Roh yang Maha Tinggi ada bersama kita, tidak ada lagi yang bisa membuat kita tidak tenang. Tenang saja. Apapun yang terjadi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman kebenaran ini. Biarlah melalui pengertian yang benar, jiwa kami semakin tenang. Asal dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati program Doa Pagi. Menjadi berkat bagi semua umat Tuhan dimanapun berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.